Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Di kisah yang pertama ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @wahyuariantn. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror di Desa KKN. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya pribadi saat melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN 3 tahun yang lalu bersama 9 teman-temanku di sebuah desa yang terletak tidak jauh dari salah satu gunung yang masuk dalam jajaran 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa. Disclaimer, seluruh nama tokoh dan latar cerita akan disamarkan dan tidak disebutkan secara gamblang demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika saya lalai menyebutkannya, dan ada yang merasa mengetahui, harap disimpan untuk diri sendiri saja. Dalam cerita ini, saya akan bercerita dan bertindak sebagai orang ketiga. Sebisa mungkin, saya akan ceritakan secara detail setiap kejadian kala itu. Menjadi mahasiswa tingkat akhir memang membutuhkan tenaga dan pikiran yang teramat sangat ekstra. Beban magang, program KKN, hingga drama skripsi pun menanti untuk dilewati. Tidak terkecuali Wahyu, seorang mahasiswa yang akan masuk semester 7. Kala itu, 2018 awal, desas-desus kabar KKN mulai merebak di kalangan mahasiswa suatu kampus di salah satu kota Jawa Tengah. Iya, kampus Wahyu. Padahal, KKN bagi mahasiswa angkatan di atasnya baru saja usai. Hal ini membuatnya penasaran, apakah program KKN bagi mahasiswa angkatannya dimajukan. Dan setelah mendapat informasi lengkapnya, ternyata program KKN ini merupakan KKN khusus yang akan diadakan bersamaan dengan kampus-kampus luar yang ada di Indonesia. Wahyu yang pada dasarnya menyukai tantangan dan hal-hal yang baru, membuatnya terpacu untuk mengikuti program KKN ini. Terlebih, program KKN ini baru pertama kali diikuti oleh kampusnya, dan pelaksanaannya pun lebih awal beberapa bulan dari program KKN tahunan yang diadakan kampus. Seiring berjalannya waktu, ia yang bermodal keyakinan mengikuti segala tahapan agar bisa lolos mengikuti program KKN ini. "Woi, aku lolos, kalian bagaimana?" tanyanya pada Rama dan Kusno, kawan satu jurusannya yang juga mendaftar program KKN ini. "Aku lolos, aku juga lolos," jawab Rama dan Kusno bersamaan saat melihat pengumuman yang disebarkan melalui media yang dipunyai kampus. Bersamaan dengan kurang lebih 50-an mahasiswa diterima dalam program KKN ini. Artinya, dengan mereka semualah Wahyu akan hidup selama 40 hari lamanya di tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Pasca pengumuman, pembekalan demi pembekalan diadakan, hingga keluarlah sebuah pengumuman yang membuat para mahasiswa kaget saat mendengarnya. "Selama KKN di sana, kalian akan dipecah dan satu kelompok dengan mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus lain. Jadi kalian tidak ada yang satu kelompok," terang salah satu dosen pembimbing bernama Pak Joko. "Berarti akan ada 50-an lebih kelompok di sana, Pak?" tanya Tiwi, mahasiswi yang juga mengikuti KKN kali ini. "Iya, benar. Jadi persiapkan diri kalian secara matang," pungkas Pak Joko. "Kapan kelompoknya akan dibagikan, Pak?" tanya Wahyu sambil mengacungkan jarinya. Benar saja, beberapa hari setelahnya, daftar kelompok dikirim dan masuk melalui grup WhatsApp.
Lantas, Wahyu mencari namanya dengan seksama. Baris demi baris dilihatnya dari atas ke bawah, hingga akhirnya tertulis namanya di daftar kelompok 54 dengan nama-nama mahasiswa yang berasal dari banyak kampus, hingga yang terjauh adalah dari Pulau Sulawesi. Tepat di hari pemberangkatan, para mahasiswa berbondong-bondong datang dengan menenteng tas berisikan peralatan yang sangat banyak sekali, bak seorang anak yang baru diusir dari rumah. Bahkan sampai-sampai ada yang membawa bantal guling dari rumah. Bantal guling kesayangan, katanya. Udara pagi bercampur teriknya mentari menyertai keberangkatan mereka menggunakan kereta terdekat dari kota itu. Kurang lebih memakan waktu 6 jam hingga sampai di stasiun tujuan. Di sana sudah terparkir bis yang akan membawa mereka ke kampus yang akan mempertemukan seluruh peserta KKN dengan anggota kelompoknya. Di sana dilakukan lagi pembekalan selama 2 hari dan seluruh peserta disediakan penginapan yang ada di dekat wilayah kampus sana. "Hai, aku sudah di sini nih. Kalian kapan sampai?" tanya Rizka, salah seorang anggota kelompok Wahyu. "Aku juga sudah nih. Aku masih di bandara. Sebentar lagi aku sampai," jawab yang lain di grup WhatsApp. Sementara Wahyu hanya sebatas membacanya, karena sebentar lagi ia akan sampai di sana. Setelah semuanya sampai di penginapan, Wahyu dan satu kelompoknya bersepakat akan melakukan pertemuan pertama kalinya di area penginapan. Disinilah awal cerita KKN Wahyu dan kawan sekelompoknya dimulai. Beranggotakan 10 kelompok yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Yusron, Bakti, Wahyu, Anita, Marta, Rizka, Melati, Tika, Aska, dan Kaila, dan diketuai oleh Yusron. Dari bersepuluh ini, hanya aku dan Tika yang berasal dari Jawa Tengah. Lainnya, Yusron, Melati, dan Kaila berasal dari Sulawesi. Bakti, Marta, dan Anita berasal dari Jakarta. Rizka dan Aska berasal dari Jogja. Kami semua berkenalan satu sama lain, tapi ada satu orang perempuan yang belum terlihat batang hidungnya sampai hampir 30 menit lamanya. Ia bernama Melati. Sampai entah berapa lama, satu orang perempuan muncul dan mendekat ke arah kami duduk. "Saya Melati," ucapnya singkat dengan wajah yang datar. "Oh ya, duduk sini saja," ucap Marta. "Saya Melati dari sebuah daerah dari Pulau Sulawesi," ucapnya sangat singkat saat diminta berkenalan. Beberapa di antara kami tampak heran melihatnya. Bagaimana tidak, Melati cenderung sangat pendiam dan misterius. Saat pembentukan struktur KKN pun, ia hanya mengangguk-angguk kepalanya saja tanpa memberikan pendapat apapun. Beberapa pasang mata memperhatikannya. Dengan tubuh mungilnya, seakan ia memiliki hal yang orang lain tidak ketahui. Tapi apa? Di dalam pertemuan pertama ini, Wahyu dan kelompoknya merumuskan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan selama 40 hari ke depan nanti. Hari penerjunan ke lokasi pun tiba. Dengan segala persiapan yang ada, seluruh peserta yang jumlahnya hampir 1.000 mahasiswa dari banyak kampus yang tersebar dari segala penjuru negeri diberangkatkan dengan mobil angkutan kota yang disediakan. Di bawah langit mendung, angkutan menyusuri jalanan perkotaan yang tidak seramai ibu kota. Jalanan kota yang ramai perlahan berubah lenggang tatkala masuk ke kawasan pedesaan. Di sini, langit pun memberi tanda jika air akan segera dimuntahkannya. Jajaran pegunungan bak tembok yang mengelilingi pun tampak dari kejauhan. "Pak, desanya masih jauh?" tanya Marta pada sopir angkot berkacamata kuda yang sangat nyentrik itu. "Di dekat pegunungan sana, Mbak," jawabnya, sambil menunjuk ke satu tempat yang ada di jajaran pegunungan sana. "Asik nih," jawab Wahyu dan Bakti, karena mereka berdua suka dengan suasana asri dan sejuknya pegunungan.
Jalanan berlumpur, pohon kelapa yang menjulang tinggi di samping kanan kiri pun menyambut. Saat angkutan masuk ke wilayah desa tersebut, setelah lebih dari 60 menit perjalanan, angkutan berhenti tepat di tepi lapangan desa yang akan mereka gunakan KKN 40 hari ke depan nanti. "Monggo dek, lewat sini," ucap perempuan parubaya mengenakan jarik sebagai bawahannya. Ia berdiri seolah sudah menunggu dari tadi. Beliau adalah Mbok Dasinah. "Nanti kalian tinggal di sini. Beliau namanya Pak Kentus, ketua RT sini." "Ibunya ngomong apa sih?" tanya Yusron. Semuanya melongo mendengarkan ucapannya, kecuali Wahyu dan Tika, karena hanya mereka berdua yang paham bahasa Jawa. Tika menyela ucapan Mbok Darsina, memintanya untuk menggunakan bahasa Indonesia saja, agar bisa dimengerti semuanya. Mbok Darsina lantas mengulang ucapannya. "Pak Kentus?" tanya Aska heran, karena unik sekali namanya. "Ya, nama asli saya Pak Akbar, tapi warga sini sering memanggil saya dengan sebutan Pak Kentus," ujar laki-laki parubaya itu. "Mari, masuk saja," ajaknya ke dalam rumahnya. Di sini yang akan digunakan posko sekaligus tempat menginap selama 40 hari ke depan adalah rumah milik Pak Kentus dengan nuansa joglonya. Mereka akan tinggal bebarengan dengan Pak Kentus di rumahnya. Setelah ngobrol cukup banyak tentang desa, mereka diarahkan ke kamar masing-masing. Perempuan di kamar depan, sementara laki-laki di kamar belakang. Semuanya berjalan normal, tapi tidak dengan para laki-laki, Wahyu, Yusron, dan Bakti. Mendadak berbeda sesaat setelah mengetahui kamar yang nantinya akan mereka bertiga tempati. Masih dalam satu rumah, tapi suasana dan hawa yang dirasakan di rumah bagian belakang sangat-sangat berbeda. Lebih panas dan pengap jika dibanding bagian rumah yang depan. "Ini, kita di sini nih," bisik Bakti. Wahyu sedikit berkeliling di bagian rumah belakang. Dengan beberapa temboknya masih dibatasi dengan gedek atau anyaman bambu dan diterangi lampu yang tidak begitu terang. Selain kamar, di situ ada dapur, kamar mandi, dan kamar Pak Kentus. Tidak hanya kamar, tapi 2 kamar mandi dengan sumur yang tertutup kayu besar di atasnya yang juga sangat ketara, memiliki aura yang tidak biasa. Pak Kentus memergokiku tatkala sedang melihat-lihat isi rumah belakang. "Itu sumur jangan dipakai ya mas, airnya bau," pungkasnya. Mereka bertiga hanya mengiyakan perkataannya. Suasana di sini sangat ketara jika dirasakan. Wahyu mulai curiga dengan Pak Kentus. Sepertinya ia bukan orang sembarangan di desa ini. Malam tiba. Suasana malam di kamar benar-benar terasa janggal. Terlebih, di sini hanya disinari lampu kuning 5 watt. Jadi, suasana remang-remang akan menambah kesan menakutkan jika di antara mereka bertiga merasa takut. Panas, sumpek, pengap, dan singup. "Wahyu, lu ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanya Bakti dengan logat Betawinya. "Kamu gimana Yus?" tanyaku pada Yusron. "Ya begini," jawabnya sambil menelan ludah dan melihat suasana kamar. Bisa dilihat jika Yusron juga memikirkan hal yang sama seperti Bakti dan Wahyu. "Iya sih, udahlah, kita baru sehari di sini, jangan berpikiran buruk dulu. Apapun yang terjadi, kita laki-laki bertiga, pasang badan untuk mereka para perempuan," jawab Wahyu meyakinkan. Walau sebenarnya ada keraguan tersendiri dalam hatinya saat mengatakan itu. Malam pertama di sana, Wahyu serta 9 rekannya merencanakan akan melakukan besok atau dalam waktu dekat. Singkatnya, mereka akan berkeliling desa dan menemui kepala desa esok hari. Desa ini dikelilingi bukit dan sungai yang berarus besar. Di ujung desa ada proyek besar pembangunan jembatan. Saya harap kalau sudah menjelang malam, jangan ada yang ke sana ke area sungai, ujar Pak Kades yang bernama Pak Rohmat
saat Wahyu dan kawan-kawannya sudah duduk di ruang tamunya. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Yusron. "Sungainya arusnya deras dan banyak kendaraan alat berat yang melintas. Kalau ada kegiatan di sana bagaimana, Pak?" Pak Rohmat sejenak diam, seperti enggan mengatakan jawaban sebenarnya dan mencari jawaban yang lain pada kami. "Jangan, misal pun ada keperluan, minta didampingi Pak Kentus. Tapi bagaimanapun, jangan ke sana kalau menjelang malam atau sudah gelap," ucap Pak Rohmat agak meninggikan nada bicaranya. Membuat Wahyu, Bakti dan Yusron menaruh curiga. "Kok sepertinya ada yang ditutupi ya?" tanya Aska dan beberapa yang lainnya. Singkatnya, mereka bersepuluh pulang dengan membawa beberapa catatan informasi, sekaligus rasa curiga tentang pantangan yang dijelaskan Pak Rohmat. Hari demi hari berlalu, semuanya sudah mulai melaksanakan program kerjanya masing-masing. Hingga di suatu saat, seorang tokoh agama sempat datang dan menghimbau agar posko untuk tidur mahasiswa dipisah antara laki-laki dan perempuan. "Lalu kami pindah di mana, Pak?" tanya Yusron. "Ke rumah Pak Juan, jaraknya 2 rumah di belakang rumah ini," pungkasnya. Wahyu, Bakti dan Yusron bernapas lega karena beliau sudah menyiapkan gantinya. Sehingga mulai malam ini, Wahyu, Bakti dan Yusron tidak lagi menginap di rumah Pak Kentus. "Semoga saja mereka berani tidur di sini," pikir Wahyu, Bakti dan Yusron. Malam datang. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Tapi rapat malam itu belum juga selesai. "Tika, temenin gua ke kamar mandi belakang yuk," ucap Anita. Mereka berdua ke belakang bersama-sama. "Emang harus ya pakai teman?" tanya Bakti pada mereka berdua setelah kembali. "Iya, Ti, habisnya serem sih," terang Anita. Ternyata tidak hanya para laki-laki yang menaruh rasa seram di bagian belakang rumah ini, tapi para perempuan juga. "Jadi selama ini kalian kalau ke belakang gak pernah sendiri?" tanya Yusron pada semua perempuan. Semuanya mengangguk, tapi tidak dengan Melati. Memang sejak awal, Melatilah orang yang paling susah dikenali, karena pribadinya yang pendiam dan sedikit bicara, sehingga membuat sosoknya menjadi seorang perempuan misterius. Hingga beberapa hari di sana, Melati masih menjadi pribadi yang misterius. Tidak semua di antara kami bisa bertahan lama saat ngobrol dengannya. Masalah program kerja saja, jika tidak ditanya, ia akan melakukannya sendiri. "Kalau perlu bantuan, bilang saja Mel," terang Yusron pada Melati di suatu waktu. Tapi sedari awal, yang kerap bersamanya adalah Rizka. Jadi Rizkalah yang kerap membantu Melati. Di suatu malam, di minggu kedua, di antara nyenyaknya tidur malam, Melati bangun dari tidurnya. Ia merasa sakit sekali di perutnya, sehingga membuatnya ingin buang air besar. Dengan mata yang masih sembab, ia bangun dan melangkah melewati Rizka dan Kailah yang tidur di sampingnya. Kala itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak ada rasa ragu yang timbul di hati Melati saat hendak ke kamar mandi dini hari dan seorang diri. Cahaya lampu yang remang-remang menyinari langkahnya. Di dalam kamarnya, Pak Kentos masih tenggelam di mimpi tidur malamnya. Terdengar dari suara dengkurannya yang terdengar Melati hingga luar kamar. Singkat cerita, Melati pun masuk ke dalam kamar mandi. Belum lama ia di dalam. Tiba-tiba Melati mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, disertai suara lirih yang terdengar seperti suara perempuan. Antara takut dan kaget, Melati berteriak kecil memanggil teman-temannya dari dalam. "Rizka, Kailah, kalian kah itu?" Hingga beberapa kali, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. "Anita, Marta, Aska." Ia pun turut memanggil semua teman perempuannya di situ, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. Sejak ini, Melati menyudahi
dan membersihkan badannya. "Bapak," panggilnya, karena semua teman perempuan sudah dipanggilnya dan tidak ada jawaban. Kali ini sambil menempelkan telinganya ke pintu kamar mandi. Tapi lagi-lagi hanya hening yang ada. Tidak ada balasan dari suara panggilan Melati dari balik pintu kamar mandi. Kini jantungnya makin berdegup kencang. Baru saja ingin membuka pintu untuk menyudahi ketegangan malam itu, tapi rasa takut dan tegang Melati pun memuncak. Tatkala suara langka dan suara lirih yang tidak ia ketahui tuanya semakin mendekat dan terdengar semakin jelas. "Siapa di luar? Tolong jangan bercanda!" teriaknya sekali lagi. Dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi, Melati hanya diam mematung di dalam. Ingin rasanya ia keluar dan berlari membangunkan teman-temannya, tapi ia takut. Jika yang di luar adalah orang jahat yang sedang berjaga menunggunya keluar. Cukup lama Melati di dalam hingga tiba-tiba suara itu hilang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba menghempas tubuh Melati cukup kencang. Setelah itu, perlahan Melati membuka pintu, memastikan jika di luar memang tidak ada siapa-siapa. Setelah aman, tanpa berpikir, dengan cepat Melati keluar dan kembali ke kamar. Dengan nafas terengah dan langkah cepat, hingga tanpa sadar langkahnya menyenggol Rizka dan Kayla, sehingga membuat mereka berdua bangun dari tidurnya. "Apaan sih Mel? Jam berapa ini?" gerutu Rizka yang kesal karena terganggu tidurnya. Enggak apa-apa, sudah, tidur lagi saja," ucap Melati menutupi kejadian yang menimpanya barusan. Di dalam kamar, di antara Kayla dan Rizka, Melati melamun, berpikir sebenarnya siapa yang mengganggunya tadi. Tapi di tengah pikirannya yang tengah bingung, tiba-tiba suara itu muncul lagi dan sampai di telinga Melati. Tapi kali ini lebih jelas dari saat ia di dalam kamar mandi. Suara lirih itu kian lama kian jelas. Pintu kamar yang ternyata tidak ditutupnya rapat membuat Melati bisa melihat keadaan luar dengan jelas. Tidak kehabisan akal, dengan kain kerudungnya Melati menutup kedua matanya sampai menyisakan sedikit celah untuk bisa melihat. Di antara kainnya itu, ia melihat nenek-nenek tua mengenakan kebaya putih berjalan dari arah dapur ke kamar mandi dengan kaki yang diseret, sambil mengeluarkan suara lirih dari mulutnya. Tapi Melati hanya melihatnya dari samping, sehingga belum jelas bagaimana wujud wajahnya. Dengan cepat Melati menutup matanya rapat-rapat dan membelakangi pintu, agar pemandangan menyeramkan itu tidak lagi menghantui penglihatannya. Sampai beberapa saat, suara itu menghilang lagi dengan sendirinya. Sementara Melati masih susah untuk kembali memejamkan matanya setelah apa yang ditemuinya malam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang. Tandanya subuh sudah datang. Satu persatu seisi rumah bangun. "Mel, sudah bangun toh?" ucap Kayla saat baru saja bangun dari tidurnya. "Loh, kamu belum tidur?" ucapnya lagi setelah memperhatikan mata Melati yang masih segar tidak seperti orang yang bangun tidur. "Setelah bangun tadi, aku nggak bisa tidur lagi," jawab Melati dengan wajah lemas. "Memangnya kamu memikirkan apa?" tanya Kayla lagi. "Hanya nggak bisa tidur saja," jawab Melati yang masih tidak ingin cerita tentang kejadian yang menimpanya semalam, bahkan pada Rizka, teman yang kerap bersamanya. Paginya, setelah sarapan dan setelah beberapa anak melaksanakan program kerja di sekolah, Pak Kentos mengatakan akan mengajak anak-anak ke sungai ujung desa di dekat proyek pembangunan jembatan sana. Belum terlalu siang, kurang lebih jam 10:30 siang. Jarak ke sana sebenarnya tidak jauh jika ditempuh dengan kendaraan. Dengan berjalan kaki pun bisa, hanya saja akan menghabiskan waktu cukup lama
jika menempuhnya dengan jalan kaki. Beberapa anak pun teringat dengan perkataan Pak Rohmat soal tempat itu. Bukannya itu tempat yang dimaksud Pak Kades ya? Tanya Bakti pada Wahyu. Kayaknya sih iya. Tapi ini kan siang, jadi tidak masalah jika kita ke sana, celetuk Yusron. Singkatnya, kendaraan berhenti di sebuah tanah lapang dengan 3 gubuk bambu berdiri kokoh di atasnya. Ya, kita sudah sampai, ujar Pak Kentus. Tidak semisterius yang dikatakan Pak Kades. Wahyu dan teman-temannya malah merasakan jika tempat ini alami dan asri, dengan latar pegunungan dan sungai besar di dekatnya. Semilir angin pun sejuk jika dirasakan di atas gubuk bambu. Serta tak jauh dari situ tampak proyek jembatan yang dikatakan Pak Kades. Jembatan yang dibangun dengan bongkahan besi besar yang nampaknya akan menjadi ikonis desa ini jika jembatan itu selesai digarap. Jam segini saja sejuk, apalagi kalau sore ya, terang Rizka. Semua anak mengiyakan ucapannya. Tapi kalau sore menjelang malam, jangan kesini ya, ujar Pak Kentus. Memangnya kenapa Pak? Kata Pak Kades juga begitu, padahal tempat ini sejuk, apalagi kalau sore, ucap Bakti. Gak kenapa-napa Mas, pamali saja kalau kata orang sini, jawab Pak Kentus dengan wajah seperti menyembunyikan jawaban yang sebenarnya. Gelap juga di sini kalau malam, tidak ada penerangan sama sekali, imbuhnya. Jalan yang masih tanah bercampur kerikil batu adalah jalan satu-satunya ketika akan kemari dari desa. Terlebih nggak ada lampu sama sekali di kanan kiri jalannya. Jadi ada benarnya juga perkataan Pak Kentos barusan. Mel, besok temani aku ke sungai yuk. Aku ada proker di sana besok, pinta Rizka pada Melati saat di kamar. Jam berapa? Jam 3 setelah asar. Gak ingat dengan pesan Pak Kades dan Pak Kentos, tanya Melati. Gak lama kok, lagi pula kan kesananya jam 3. Nanti kalau sudah 4:30-an kita pulang, kan masih terang jam segitu, pungkas Rizka. Melati diam sebentar, namun setelah memikirkan bahwa Rizka sudah sering membantunya, maka giliran dia yang membantu Rizka besok. Melati pun setuju. Besoknya, sekitar jam 2 siang, sepulang mengajar anak-anak desa mengaji, Rizka dan Melati pun bersiap. Di sana, Rizka akan melaksanakan proker literasi menulis impian dengan anak-anak desa. Seiring dengan Rizka yang bersiap dan dibantu Melati, satu persatu anak-anak datang. Tunggu di depan dulu ya dek, kumpul di situ dulu, terang Rizka. Setelah semuanya siap dan anak-anak sudah datang, mereka berangkat dengan jalan kaki. Beberapa anak tampak jalan dengan menenteng tas sekolahnya. Sebagian lagi ada yang hanya menggenggam buku tulis yang dilipatnya. Rizka memilih jalan yang melintasi area persawahan dengan lebar yang hanya 1 meter dan beralaskan tanah, membuat mereka kudu ekstra hati-hati. Terlepas dari semua itu, suasana desa sangat terasa di sini. Udara sore yang segar dengan pemandangan indah pun menjadi santapan lezat bagi mata sore itu. Mau kemana Mbak? Tanya setiap warga yang papasan dengan rombongan Rizka. Mau main ke sungai Bu, Pak, jawabnya. Mau ada apa Mbak? Kok sama anak-anak? Tanya salah satu warga. Ada kegiatan Bu. Iya, ngajak anak-anak, jawab Rizka sambil sedikit tertawa. Hati-hati ya Mbak, sudah masuk sore. Hampir setiap warga yang dijumpainya mengatakan demikian. Namun Rizka masih merasa yakin kalau semuanya akan aman. Terlebih, prokernya akan diadakan di atas gubuk kemarin, jauh dari arus sungai. Semilir angin sore menyertai Rizka dan Melati yang sedang berkegiatan dengan anak desa. Dengan duduk bersila di atas gubuk bambu, Rizka memulai kegiatannya, yakni mengarahkan anak-anak menulis cita-cita dan impiannya
di atas kertas yang telah disediakannya. Aku mau jadi polisi. Aku pengen jadi pilot. Kalau aku dokter, ucap para anak-anak yang antusias melontarkan setiap cita-cita dan impiannya. Singkat cerita, cahaya matahari perlahan turun saat jam menunjukkan hampir pukul 5 sore. Sesuai pesan Pak Rohmat, lantas Rizka yang dibantu Melati mencukupi kegiatannya dan bergegas pulang. Anak-anak pulang dengan riang dan senyum yang mekar di wajahnya. Namun, di antara suasana yang sedang gembira, tiba-tiba hal janggal datang dan merubah suasana seketika. Bagaimana tidak, saat Rizka tengah bercanda dengan anak-anak, tiba-tiba Rizka mendapati Melati yang berjalan lebih dulu dan malah berlawanan arah dengan jalan pulang. Anehnya, langkahnya tertuju pada lahan kosong dekat sungai, yang di sana juga berdiri tegak beberapa pohon kelapa. Dek, sebentar, ucap Rizka pada anak-anak yang berjalan mendahulunya. Rizka diam sejenak, melihat Melati. Mel, kamu cari apa? Tanyanya. Itu ke sana, jawabnya. Rizka bingung dengan yang dimaksudnya. Mel, gak ada apa-apa di sana. Kali ini, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Melati. Melihat itu, Rizka ditemani beberapa anak-anak mengejar Melati yang kian jauh. Hei, hentak Rizka sambil menepuk bahu Melati. Melati pun terperajat. Kenapa Riz? Tanyanya. Kenapa? Kamu yang kenapa? Aku gak kenapa-kenapa kok, terang Melati. Ia merasa tidak sedang terjadi apa-apa padanya. Misi mbah, celetuk anak-anak yang malah bercanda demikian. Hush, ayo pulang, sudah hampir maghrib. Ayo Mel, nanti saja dibahas di posko, ujar Rizka pada Melati dan anak-anak. Anak-anak satu persatu pulang, seiring dengan jalan yang hampir tiba di posko KKN. Sedari tadi, Melati tampak diam dan berbeda dari biasanya. Pandangannya terlihat berbeda dan beberapa kali melamun tatkala Rizka mengajaknya bicara. Keadaan ini mulai disadari Rizka sejak kejadian tadi. Oh ya, bagi pembaca yang masih bingung, posko utama KKN saya berada di rumah Pak Kentus, tempat di mana para perempuan menginap. Walaupun saya, Bakti dan Yusron menginap di rumah yang berbeda, tapi untuk berkegiatan, rapat, dan sekretariat ada di rumah Pak Kentus. Sampai di sini jelas ya? Dari mana kalian? Tanya Aska yang sedang berada di beranda rumah menyambut kedatangan Rizka dan Melati. Dari sungai yang kemarin, jawab Rizka. Hei, jam berapa ini? Bisa-bisanya kalian sampai jam segini, baru dari sana. Nanti saja aku jelaskan, terang Rizka. Melati masih sama dengan keadaan tadi, diam. Aska hanya melihatnya dengan heran. Malamnya, setelah maghrib, semuanya berkumpul di ruang tamu untuk sekedar bersantai. Dengan wajah yang melas dan murung, Melati duduk di kursi, sementara yang lain sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Riz, itu si Melati kenapa? Tanya Yusron dan Aska pada Rizka. Gak tahu, sepulang dari sungai, dia sudah begitu. Tadi saat baru jalan balik dari gubuk yang kemarin, Melati tiba-tiba jalan sendiri ke arah tanah kosong yang di pinggir jalan dekat sungai itu. Waktu ditanya, cuman bilang mau ke sana dan aneh sekali raut mukanya, terang Rizka. Tak lama Rizka menceritakan itu, Melati yang sedari tadi hanya duduk, tiba-tiba mengeluh jika tangan kirinya sakit dan berat. Sontak membuat semua yang melihat mendekatinya. Kamu kenapa Mel? Tanganku sakit, ucapnya sambil memegang tangan kirinya. Di antara mereka, Aska yang memiliki latar belakang anak kesehatan, sehingga ia yang membantu Melati kali ini. Cukup lama, tapi Melati masih mengeluhkan rasa sakit di tangannya. Hingga akhirnya, Melati mengutarakan suatu hal yang membuat seisi rumah bergidik ngeri.
Tanganku sakit bukan karena sakit, tapi karena hal lain, ucapnya lirih. Hah? Maksudnya? Tanya Aska di sampingnya. Iya, hal lain, ucap Melati lagi. Aska masih bingung, begitupun dengan yang lain. Ada part yang terlewat, akan saya ulas lebih dulu sebentar. Saat maghrib, semuanya biasa melaksanakannya di musola dekat rumah. Semua bersiap dan wudhu di rumah. Tapi saat di musola dan sampai waktu sholat selesai, tidak terlihat di manakah Melati. Padahal Aska dan Rizka tahu kalau tadi dia sudah wudhu dan tengah bersiap bersamanya. Sepulang dari musola, Rizka dan Aska melihat Melati sedang duduk di kursi tamu rumah. Alhamdulillah, ucapnya bersama setelah mengetahui tidak ada hal terjadi pada Melati. Kamu nggak jamaah tadi, Mel? Jangan mengada-ada, mending kamu istirahat dulu aja di kamar. Nanti juga mendingan. Paling itu pegel-pegel biasa karena kecapean. Melati pun menurut. Ia masuk ke kamarnya di belakang. Kamar yang ternyata akan membuatnya lebih menjadi-jadi. Singkatnya, saat di kamar, Aska yang sedang hendak ambil air minum tidak sengaja melihat Melati sedang terbaring, tapi dengan air mata yang mengalir. Hei, Melati, Melati! Ujar Melati menghampiri teman-temannya di depan. Sontak, semuanya berbondong-bondong menghampirinya. Para perempuan masuk ke dalam kamarnya dan membantu menenangkannya. Saat ditanya ada hal apa yang menimpanya, ia hanya diam dan terus menangis. Pandangannya kosong dengan mata yang memerah. Kaki dan tangannya yang sangat dingin membuat Aska dan semua perempuan kebingungan apa yang harus dilakukannya. Sementara Wahyu, Yusron dan Bakti hanya mengarahkan dari pintu kamar. Sebisa mungkin agar para perempuan yang menanganinya. Segala upaya sudah dilakukan. Membaluri badannya dengan minyak angin, memijit tangannya yang katanya sakit, hingga memberi air minum hangat. Tapi semuanya percuma. Air matanya terus mengalir dengan matanya yang terus terpaku menatap langit-langit rumah. Assalamualaikum, ucap Pak Kentus yang baru saja pulang ke rumah dan memecah ketegangan. Ia bingung melihat raut muka anak-anak yang sedang tegang. Kenapa ini? Ada apa? Tanyanya. Ini Pak, Melati. Kenapa dia? Rizka pun menjelaskan kejadian secara runtut. Seakan paham, Pak Kentos mengambil sesuatu dari kamarnya yang tidak seorang pun tahu apa yang diambilnya. Melati, kamu kenapa? Tanya Pak Kentos. Melati hanya diam dan terus menangis. Bantu Bapak pegangin Melati, ucap Bapak pada Aska dan Kaila. Pak Kentos mulai melancarkan aksinya. Ia mulai merapalkan sesuatu yang tidak seorang pun tahu apa yang dibacanya. Di luar dugaan, rapalannya bereaksi. Melati yang dari tadi diam dan menangis mulai berontak. Melati semakin menangis. Aska dan Kaila yang memeganginya terlihat ketakutan. Karena mungkin kejadian seperti ini baru pertama kali mereka berdua lihat. Selang beberapa saat, Udah pergi anaknya, ucap Pak Kentos. Memangnya Melati kenapa, Pak? Ada yang ikut dari sana, terangnya. Siapa, Pak? Tidak perlu tahu, kan Bapak sudah bilang jangan ke sana kalau menjelang malam. Tadi saya sudah selesai jam 5 kurang, Pak, dan sudah jalan pulang. Dan Melati begini waktu jalan pulang. Rizka mencoba menjelaskan lagi. Gak perlu takut, Melati tidak akan diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang terpenting adalah Melati jangan dibiarkan sendirian, harus ada yang menemaninya. Takutnya mereka datang lagi, ucap Pak Kentus. Sejak kejadian ini, Rizka dan Aska menjadi takut saat hendak tidur bertiga dengan Melati di kamar belakang. Sejak itu pula, mereka bertiga tidur di kamar depan lagi bersama dengan yang lainnya. Semakin hari Melati menjadi pribadi yang semakin menakutkan. Lebih sering diam dan melamun.
Beberapa kali para perempuan melihatnya mengeluh tangannya kesakitan dan menangis lagi. Hingga di suatu hari, saat Melati dan Aska sedang bersantai di depan rumah. Secara singkat, Melati menceritakan sesuatu hal yang datang saat ia pulang dari sungai. Sementara Rizka tidak melihatnya. Sore itu, di atas lapang tepi jalan, ada sesuatu hal yang menarik pandangan Melati. Dari tempatnya berdiri, ia melihat 3 orang anak-anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang melambaikan tangan kepadanya. Mereka bertiga mengajaknya bermain, katanya. Mereka mengikuti sampai rumah, bahkan saat masih di jalan, salah satu di antara mereka menarikku hingga jatuh. Rizka yang tidak tahu, mengiraku jatuh karena terpleset atau tersandung, padahal tidak, terang Melati. Aska hanya mengangguk-angguk mendengarkan ceritanya. Tapi di tengah percakapan, "Dia datang lagi," ujar Melati tiba-tiba. Melati berusaha tenang, tapi tidak dengan Aska. Dia bingung karena hanya ada mereka berdua saja di rumah. Aska semakin kacau saat Melati mengatakan jika sosok anak itu ada di belakangnya, dan membuat Melati tidak berani melihat ke arah Aska. Aska diam mematung, karena sedang ada makhluk lain yang tak bisa dilihatnya sekarang ada di belakangnya. Di sisi lain, Aska melihat Melati perlahan berubah. Matanya memerah dan tatapannya berubah tajam. Di situasi ini, Aska bisa menilai jika ini sudah bukan Melati temannya lagi. Melati menangis. Aska semakin bingung. Situasi ini bertahan lama, hingga akhirnya Aska menghubungi yang lain melalui WhatsApp grup. "Gak ada yang mau balik posko, ini Melati kambuh lagi," tulisnya dalam pesan singkat. Tidak berselang lama, Wahyu, Bakti dan Yusron datang menyusul. Aska seperti diguyur air dingin di tengah situasi yang tegang. "Kenapa Melati, Kak?" tanya Bakti. "Ini, Mel, tiduran di kamar aja ya," ajak Aska. Mereka semua bingung harus melakukan apa pada Melati. Mencoba mendoakannya dengan rapalan-rapalan doa pun sudah. Tapi Melati masih belum menunjukkan perubahan. Malah tangisannya semakin menjadi-jadi. Matanya merah, tatapannya tajam. Ditambah terus mengeluh sakit di tangan kirinya. "Mereka di sini, mereka datang lagi, tolong aku," ucapnya yang membuat Aska, Yusron, Bakti dan Wahyu bergidik ngeri. "Bawa ke dalam, jangan sampai ada warga yang melihat ini," ucap Yusron. Setelah di dalam, Melati didudukan, ditemani Aska di sampingnya. Hingga sore hari, semua sudah ada di rumah. Tapi tidak dengan Pak Kentus. Di mana dia? Melati sedang perlu bantuannya. Wahyu, Bakti dan Yusron mencoba mencarinya, tapi tidak juga menemukan keberadaannya. Saat senja akan dilumat oleh gelapnya malam, mereka bertiga pulang dengan tangan hampa. Tapi baru tiba di depan rumah, Pak Kentos datang dari belakang. Aneh dan kebetulan sekali. "Dari mana, Pak? Kami cari Bapak kemana-mana nggak ada," ujar Wahyu. "Emang kenapa yuk?" "Melati, Pak." Tanpa menjawab, Pak Kentos bergegas masuk dan menghampiri Melati yang masih terus menangis. Seperti yang dilakukannya kemarin, Pak Kentos berhasil mengusir sosok yang mengikuti Melati. "Mereka datang lagi, yang kemarin," ucapnya. "Lalu bagaimana, Pak?" tanya Aska. "Kita tunggu saja besok. Kalau mereka datang lagi, nanti Bapak coba pikirkan jalan keluarnya," jawabnya. Hari berlalu, tidak ada perubahan pada Melati. Kali ini, Melati kembali kumat lagi saat tengah bersantai di ruang tamu dengan Aska, Rizka dan Kaila. Di saat itu pula, di rumah sedang ada Bu Suminah, warga desa yang tidak sengaja berkunjung. "Mbak Mel," panggil Kaila sambil menepuk kakinya, karena tiba-tiba saja Melati berubah diam. "Kayaknya kumat lagi deh," ujar Aska. "Loh, Mbak Melati kenapa?"
Tanya Bu Sumina yang bingung melihatnya. Aska, Rizka, dan Kaila bingung harus menjawabnya dengan kalimat apa. Karena mereka dan yang lainnya memilih untuk merahasiakan ini dari warga desa. "Gak apa-apa Mbak, cerita saja. Barangkali ibu bisa membantu. Tidak perlu takut atau sungkan," tandasnya. Tapi sepertinya Bu Sumina tahu jika ada jin atau hal gaib yang menakuti Melati beberapa hari ini. Tanpa tanya, Bu Sumina meminta diambilkan segelas air minum untuk Melati. Rizka pun menurut dan segera mengambilkannya teko dan gelas di dapur. "Ini Bu." "Mbak, bisa bantu ibu dudukan Melati di kursi?" Berbeda dengan Pak Kentus, Bu Sumina menyandarkan Melati dengan menyentuh beberapa bagian di tubuh Melati sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada reaksi dari Melati maupun jin itu. Melati hanya menatap balik Bu Sumina dalam diam dengan tatapannya yang tajam. "Tempatmu bukan di sini, kasihan anak ini," ucap Bu Sumina dengan nada pelan. Tak lama, akhirnya Melati sadar. Selama berhari-hari kejadian ini terus berulang. Melati berkali-kali kesurupan, sadar, kesurupan, sadar. Usaha yang dilakukan Pak Kentos dan Bu Sumina hanya berdampak sesaat. Melati mengeluh lelah jika begini terus-terusan. Sementara KKN masih hampir 2 minggu lagi. Dan program KKN masih banyak yang belum dijalankan. Yusron sebagai ketua tim pun resah. Bagaimana program kelompok akan dijalankan jika masalah ini tidak kunjung terselesaikan? Angin bersambut. Pak Kentos menepati perkataannya jika ia akan mencarikan solusi dari permasalahan ini. Besok paginya, saat Wahyu dan beberapa anak sedang berkumpul, Pak Kentos datang menghampiri. "Nanti kalau Melati kambuh lagi, kalian datang ke Bu Yati. Rumahnya dekat madrasah yang biasa kalian ke sana. Kemarin Bapak sudah menceritakan kejadian ini padanya." Mendengar demikian, semua mengangguk setuju. Semua percaya dengan Bapak, karena beliaulah orang tua mereka di sini. Dan benar, di tengah siang bolong yang terik, Melati kambuh lagi. "Ini setan gak kenal cuaca gimana sih? Siang begini masih saja datang," gerutu Bakti kesal. Mengetahui itu, Aska dan Bakti langsung menuju rumah Bu Yati untuk meminta pertolongan. "Assalamualaikum," ucap salam Bakti saat sampai di pelataran rumah Bu Yati. "Waalaikumsalam. Oh, adik-adik KKN, ada apa?" ucap perempuan parubaya itu. "Gini Bu, kami diberitahu Bapak mau minta tolong, teman saya kerasukan," ucap Aska. "Astagfirullah, ya sudah, mari cepat ke sana. Kemarin Pak Kentos udah cerita." "Bakti, kamu jalan ya, biar aku sama Bu Yati." Di rumah Rizka dan Kaila sedang memegang Melati agar tidak pergi. Di situ ada Pak Kentos juga yang menemani. Cuaca yang panas bertambah panas. Tatkala jin yang di tubuh Melati berontak saat Bu Yati membacakan ayat Al-Quran. Sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata metode yang digunakan untuk menyadarkan Melati. Tapi itu cukup membuat seisi ruangan ngeri saat melihatnya. Kecuali Pak Kentos, karena sudah tidak asing lagi hal begini baginya. Melati tampak diam sambil menangis, menahan gejolak yang ada di dalam dirinya. "Ya Allah, astagfirullah." Beberapa perempuan terdengar membaca doa, mencoba membantu Bu Yati, walaupun mereka tahu kalau usahanya tidak akan membantu banyak. Melati hanya meronta-ronta. Bu Yati mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di tubuh Melati. Namun yang didapat Bu Yati hanyalah tangisan dan sesekali teriakan. Mengetahui itu, yang paling penting sekarang bukan berkomunikasi dengannya, tapi adalah mengusirnya terlebih dahulu. Dengan ilmu yang dimiliki Bu Yati, beliau berhasil mengusir sosok jin yang ada di tubuh Melati. Setelah semuanya aman, Aska, Rizka dibantu yang lain memindahkan Melati di dalam kamar. Dan pesan yang diberikan Bu Yati sama dengan apa yang dikatakan Pak Kentos. Jangan biarkan Melati sendirian dimanapun, dan selalu diawasi segala aktivitasnya.
Ketegangan di hari itu usai. Seisi rumah bisa bernafas lega. Bu Yati memberikan informasi jika sosok jin yang mengikuti Melati sekarang tidak hanya anak-anak, tapi juga ada perempuan tua yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Jadi, jangan biarkan Melati melamun, apalagi kosong pikirannya, karena mereka akan mencari celah kapan mereka bisa masuk ke dalam tubuh Melati. Sedikit saja lengah bisa membahayakan bagi diri Melati. Ini, minumkan ke Melati saat subuh dan sebelum malam, ucap Bu Yati sambil memberikan sebotol kecil berisi air putih. Setelah ditangani Bu Yati, Melati sudah pulih, tapi ternyata tidak untuk seterusnya. Setelah kurang lebih 3 hari, tanda-tanda itu datang lagi. Tepatnya sepulang dari mendatangi hajatan nikahan adik dari Pak Kades. Saat semuanya tengah istirahat ba'da isya, Melati sedang tiduran di dalam kamar. Dan semua perempuan sedang ada di dalam kamar juga saat itu. Tanda kedatangannya masih sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Melati yang tiba-tiba diam, melamun, dan mematung. Tatapannya tajam ke arah langit-langit kamar dengan matanya yang memerah. Rizka dan Aska yang kala itu ada di dekatnya pun menyadari perubahan Melati. "Hei, Melati, dia kambuh lagi," tandasnya, yang membuat seisi kamar berhamburan. Di tengah ketegangan yang datang tiba-tiba, Aska teringat dengan air yang diberikan Bu Yati. "Diminumkan air dari Bu Yati, Riz," seru Aska. Setelah diminumkannya, Melati sedikit sadar. Saat itu ia minta dibantu untuk keluar kamar. Katanya mereka datang lagi dan ada di dalam kamar ini. Dibantu Rizka, Aska dan yang lainnya, Melati didudukan di ruang tamu. "Mending panggilkan Bu Yati saja," ucap Yusron saat baru tiba di posko bersama dengan Wahyu dan Bakti. Semuanya setuju. Di situ mereka membagi 3 tugas: menjaga Melati, menjemput Bu Yati, dan mencari Pak Kentos yang sedang pergi. "Mereka masih di sini, aku takut," ucap Melati. "Di mana?" tanya Aska penasaran. "Itu sedang memperhatikanku di belakangmu," ujar Melati dengan kepala tertunduk. "Kenapa sih selalu aku yang terperangkap di situasi begini?" ucap batin Aska. Aska, Rizka, dan Kaila setia menemani Melati. Mereka tidak lepas dengan doa-doa yang mereka bisa. "Berdoa terus, Mel," ujar Rizka. Melati mengangguk. Saat itu, nampaknya Melati sudah tidak mampu menahan lagi. Tubuhnya kembali terpaku, wajahnya memucat. Saat diajak bicara pun, ia diam tanpa menjawab. Dengan mata yang tajam, ia menatap satu persatu orang yang ada di ruang tamu bersamanya. Rizka, Kaila, dan Aska terperajat melihat perubahan Melati. Ingin rasanya mereka lari keluar rumah sekencang mungkin. Tapi mereka harus bertahan di sini demi kebaikan Melati dan menunggu kedatangan yang lain. "Assalamualaikum," terdengar salam dari luar rumah. Bu Yati datang dengan Bakti, Yusron, dan Tika. "Astagfirullah," ucap Bu Yati saat baru datang dan melihat keadaan Melati. Dengan cepat, Bu Yati menanganinya. Dikeluarkannya segala macam barang yang dibawanya, hingga di suatu bagian yang membuat siapa saja yang melihat Melati diam dan terperajat. "Kamu siapa?" ucap Bu Yati pada Melati. "Aku dari sungai sana," ucap kalimat bahasa Jawa keluar dari mulut Melati. "Sejak kapan Melati bisa bahasa Jawa dan lancar begini?" tanya Anita. "Bodoh, itu bukan Melati yang bicara," jawab Bakti. "Aku suka dengan anak ini. Aku mau membawa anak ini denganku," ucap sosok jin yang ada di tubuh Melati. "Kamu minta apa? Agar anak ini kamu lepaskan?" tanya Bu Yati. Terjadi negosiasi alot antara Bu Yati dan sosok jin di tubuh Melati. Jin itu masih terus kekeh untuk membawa Melati bersamanya dan hanya Melati yang diinginkannya. "Aku gak akan pergi kalau belum dapat anak ini." Bu Yati bingung, tapi
beliau tidak kehabisan akal. "Kalau aku tukar bagaimana? Kamu minta apa?" Hingga lama tetap dengan keinginannya, hingga akhirnya sosok jin di tubuh Melati pun mau melepaskan Melati dengan satu syarat. "Aku minta ayam." "Ayam apa?" "Ayam hitam. Aku minta ayam hitam sekarang. Taruh di wilayahku di dekat sungai sana, saiki." Hal ini membuat Bu Yati dan Pak Kentos yang sedari tadi mengawasi di situ pun bingung. Karena ayam ini adalah syarat mengenai tumbal. Agak lama Bu Yati dan Pak Kentos terperangkap di situasi yang terdesak ini. "Saya ambilkan ayam punya saya. Saya punya ayam hitam, walaupun tidak hitam semua bagian tubuhnya," ucap Pak Kentos tiba-tiba. Diambilnya ayam tersebut dari belakang rumah. Tanpa menggunakan tempat, ditaruhnya ayam yang tidak begitu besar itu di kantong jaket loreng yang di bawahnya. "Yang laki-laki temani bapak ke sungai." Dengan rasa takut yang masih ada, Wahyu, Bakti, dan Yusron pun berangkat menemani Pak Kentos. Dengan membawa motor yang ada, mereka berangkat melewati jalan gelap tanpa penerangan. Baru kali ini, Wahyu, Bakti, dan Yusron ke sungai malam begini. Rasa takut bercampur tegang menyelimuti perasaannya. Saat tiba di gubuk, suasana sangat gelap tanpa ada cahaya lampu sama sekali. Hanya dengan mengandalkan cahaya rembulan malam itu, Pak Kentos tampak menghampiri seorang kakek tua yang sedang duduk di salah satu gubuk bambu di sana, dan terlihat seperti sudah menunggu kedatangan mereka semua dan tahu kalau Pak Kentos akan datang ke sini malam ini. "Itu anakku ada yang kena dari sini," ucap Pak Kentos kurang lebih seperti itu. Bagaimana kakek tua ini tahu soal kejadian ini? Kapan ia datangnya? Kenapa bisa di sini? Tanya Wahyu dalam hati karena heran dengan keberadaan kakek tua tersebut. Bakti dan Yusron pun demikian. "Sudah kamu bawa?" tanya kakek yang masih misterius itu. "Sudah ini," jawab Pak Kentos sambil memperlihatkan ayam yang dibawanya. "Taruh di dekat pohon pisang itu, sama di tali agar tidak lari," ujarnya. Wahyu, Bakti, dan Yusron masih terus bertanya-tanya dalam hati mengenai kejadian ini antara sosok jin penunggu sungai sini yang merasuki Melati, ayam hitam, dan kakek misterius ini. "Ayo, ikut bapak, bantu terangi pakai senter HP," ucap Pak Kentos. Dengan jantung yang berdegup, Wahyu, Bakti, dan Yusron melangkahkan kakinya bersama dengan Pak Kentos dan kakek itu. Tempat yang Pak Kentos dan kakek itu tuju untuk menaruh ayam yang dibawanya adalah pohon pisang yang berdiri tegak di atas belukar yang berada dekat dengan jembatan. Suasana mencekam menyelimuti saat itu. Saat sampai tepat di depan pohon pisang yang dimaksud, Pak Kentos lantas mengikat ayam yang dibawanya di batang pohon pisang itu. "Panas sekali sih di sini," terang Bakti. Yusron pun mengeluhkan demikian. "Iya, seperti sedang ada banyak orang di sini, sehingga udaranya panas begini," ujar Wahyu. "Jangan bilang begitu, sudah diam saja dan bantu terangi saja," ucap Pak Kentos, yang ternyata mendengar obrolan Wahyu dan kedua temannya. Kakak yang masih misterius bagi Wahyu, Yusron, dan Bakti itu tampak kumat kamit. Entah apa yang dibacanya. "Sudah, ayo kembali," ajak Pak Kentos. "Pelan-pelan, nanti akan pergi sendiri. Ditunggu saja," ucap kakek tua tersebut saat sudah kembali di area gubuk. Setelah beres dan kembali ke rumah, Bu Yati dan para perempuan masih berkerumun di antara Melati. Tapi saat itu, Melati sudah terlihat tenang. "Bagaimana, Bu?" tanya Pak Kentos pada Bu Yati. "Sudah agak aman, Pak." Pasca kejadian hari itu, Melati sudah perlahan membaik, meskipun tatapannya masih kosong dan terlihat seperti orang linglung. Semuanya masih menjaga dan memperhatikan Melati dimanapun keberadaannya. Satu hal yang ditakutkan Wahyu dan seluruh temannya adalah jika Melati masih begini
sampai hari penarikan KKN tiba, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana jika sosok jin yang mengikuti Melati akan terus mengikutinya sampai ke daerahnya yang sangat jauh di timur sana? Semoga saja yang ditakutkan tidak terjadi. Semoga Melati bisa lekas pulih sebelum hari penarikan KKN tiba. Hari berlalu, Pak Kentus sedang bersantai di depan rumah dengan satu putung rokok di tangannya. Tak lupa secangkir kopi juga menemaninya. Kopi yang biasa dibuatkan Kaila. "Aku buatkan juga ya, Lak," ucap Wahyu sambil tertawa kecil. Diambilnya kursi untuk ikut bersantai dengan Pak Kentus di depan rumah. Banyak hal yang diobrolkannya dengan Pak Kentus saat itu. "Yuk, tahu kenapa Bapak melarang kalian main ke sungai kalau sore?" tanya Pak Kentus. "Kenapa, Pak?" "Dulu, sebelum ada pembangunan jembatan, di sana itu tempat pemakaman umum di desa ini. Bahkan desa-desa lain juga memakamkan di sana jika ada warganya yang meninggal." "Lalu, di mana pemakamannya sekarang, Pak? Digusur begitu saja?" Tidak digusur, tapi dipindah." "Hah? Bagaimana caranya, Pak?" "Waktu itu ada banyak orang yang terlibat memindahkan. Semuanya dipindahkan. Tulang belulang begitu yang dipindahkan, Pak." "Ya, tidak hanya itu. Yang tidak terlihat pun juga dipindah. Dan memindahkan yang tidak terlihat itu yang tersulit. Perlu usaha ekstra. Ada beberapa makam yang tidak bisa dipindahkan, walaupun akhirnya bisa juga dipindahkan. Saat itu banyak sekali melibatkan orang-orang yang memiliki banyak ilmu. Dan pemakaman yang baru ada di utara desa yang kamu dan teman-temanmu tahu sekarang. Makanya Bapak gak pengen kalian ke sana kalau menjelang malam. Warga sini saja tidak ada yang berani dan melarang anak-anaknya main ke sana. Apalagi kalian yang bukan warga sini, rentan tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti sekarang yang menimpa Melati." "Dulu pemakamannya tepatnya di sebelah mana, Pak?" "Di tempat yang sekarang dibangun gubuk bambu, hingga jalan yang akan memasuki jembatan," jawab Pak Kentus. "Pembangunan jembatan itu juga sudah memakan korban. Waktu itu sudah ada satu pekerja yang dicor hidup-hidup di tiang beton di bawah jembatan. Semua pekerjanya tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu, dia berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya." "Lalu, bagaimana Bapak bisa tahu?" "Ya, segelintir orang saja yang tahu tentang masalah ini, termasuk kamu yang baru Bapak beritahu. Karena temanmu ada yang sudah begini." Fakta ini tentu membuat Wahyu terkejut mendengarnya. Pantas saja Pak Kentus, Pak Kades, hingga warga memperingatkannya dan teman-temannya untuk tidak ke area sungai menjelang malam. Ternyata ini ada sebabnya. "Kenapa tidak memberitahu sejak awal, Pak? Kalau sejak awal mungkin Melati tidak begini," tanya Wahyu. "Bapak tidak ingin membuat kalian takut KKN di sini, karena baru kali ini terjadi masalah seperti ini. Di sini sudah kerap dipakai KKN, tapi tidak ada yang tertimpa masalah seperti kalian. Ini pertama kalinya," pungkas Pak Kentus. Menjelang hari-hari penarikan, tidak ada tanda-tanda kalau Melati akan kambuh lagi. Sosok jin yang mengikuti Melati pun tidak muncul lagi hingga hari penarikan KKN pun tiba. Tapi setelah kejadian itu, tatapan Melati masih terlihat linglung. Di hari penarikan, Wahyu dan seluruh teman-temannya berpamitan dengan Pak Kentus, Pak Rohmat, dan beberapa warga desa. Isak tangis melepas kepergian mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Setelah semuanya kembali ke daerahnya masing-masing, hanya beberapa saja yang masih menjaga komunikasi hingga sekarang. Dan Melati, ia tidak lagi mengeluhkan tentang masalah yang ditimpanya di daerahnya sana. Semuanya lega kalau Melati bisa kembali ke daerahnya tanpa membawa hal apapun kecuali kenangan dan barang bawaannya. Dan tidak lama dari KKN, Melati sudah menikah
dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak. Hingga sekarang, cerita ini menjadi kenangan tersendiri bagi Wahyu dan semua teman-temannya. Jika ada yang mengetahui tentang lokasi yang menjadi latar dari cerita ini, sekali lagi, saya mohon untuk disimpan untuk diri sendiri saja. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.